Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? It's nice to meet you again. In this video, I'm going to explain how to answer English items easily and quickly. In this video, there are some tricks that you need to know when you are taking the test. That's why it is very important for you to learn and understand this discussion so that you can do the English test easily and you will get good score, even satisfying score. Oke, jadi kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah bahasa Inggris, yang mana pembahasan ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam video ini terdapat cara untuk mengerjakan ujian bahasa Inggris dengan cepat dan mudah. Jadi pembahasan dalam video ini tidak akan jauh dari soal ujian bahasa Inggris yang sesungguhnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan secara sesama. Oke, nah di sini yang pertama ada soal tentang reading ya. Reading itu membaca atau bacaan. Nah, jadi apabila kita menemukan soal bacaan dengan teks yang sangat panjang ini, nah kita tidak usah khawatir, kita tidak usah membaca dulu semua teks yang ada di sini ya, karena itu akan membuang waktu kita ketika kita sedang ujian. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita memahami dulu soalnya seperti apa ya, atau apa maksud dari soal tersebut. Nah, dengan mengetahui maksud dari soal tersebut, nah kita akan mudah untuk mencari jawabannya ya. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soalnya. Nah, di sini ada ini ya pertanyaan, when is the flood more likely to happen? Nah, jadi kapan banjir itu lebih mungkin terjadi? Nah, jadi ini menanyakan ini ya, kemungkinan banjir itu terjadi. Nah, kita lihat dulu teksnya. Nah, tentu saja kita harus membaca dulu dari paragraf pertama ya, karena kita belum menemukan jawaban yang pasti. Nah, apabila kita sudah menemukan jawaban, nah kita bisa langsung memilih jawaban yang tepat. Nah, di sini ada contoh, a natural disaster is a terrible accident. Nah, jadi bencana alam, natural disaster itu ya merupakan kecelakaan yang mengerikan ya, kejadian atau kecelakaan yang mengerikan. Misalnya ada great flood, nah banjir besar, big fire, kebakaran besar, or an earthquake, nah gempa bumi, earthquake. Nah, it usually causes suffering and loss of a large sum of money. The casualties are injured or died. Some people are homeless and need medical care. Oke, nah di sini tidak ada ini ya, tanda-tandanya untuk jawaban nomor 1. Nah, berarti kita lanjut ke paragraf kedua. Nah, di sini ada contoh atau paragraf kedua yang menjelaskan floods occur when the water of rivers, lakes, or streams overflow their banks and pour out into the surrounding land. Nah, jadi artinya ini banjir terjadi. Nah, occur ini terjadi ya, sama dengan happen tadi, happen. Nah, banjir ini terjadi ya ketika air sungai, danau, atau aliran meluap, overflow itu meluap ya, meluap dari pinggir sungai dan menuangkan ya, atau ini ya, mencurahkan ke dataran atau daratan di sekitar. Nah, berarti ini ya terjadi. Nah, banjir terjadi ketika ini. Nah, ketika air dari sungai itu meluap ya dari pinggiran sungainya. Nah, sekarang kita cari jawaban yang mirip dengan ini kata-katanya ya. Nah, di sini ada pilihan yang A, the water of rivers, lakes, or streams overflow their banks. Yang B, the water of rivers, lakes, or streams flows to the sea. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya. Ini sesuai dengan yang tadi ya, sesuai dengan yang ada di teks. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal yang kedua.
Nah, di sini ada contoh soal yang menjelaskan. Nah, why do the hurricanes of typhoons usually cause a great destruction? Nah, because they bla bla bla. Nah, jadi ini menanyakan kenapa angin topan biasanya menyebabkan kerusakan hebat ya, kerusakan yang hebat. Nah, itu karena apa ya? Karena apa? Nah, sekarang kita kembali lagi ke teks ya, kita cari jawabannya. Nah, tadi kan udah sampai sini ya. Sekarang di sini flood are caused by many different things. Nah, often heavy rainstorm that last for a brief time can cause a flood. Okay, but not all heavy storms are followed by flooding. Nah, if the surrounding land is flat and can absorb the water, no flooding will occur. If, however, the land is hard and rocky, heavy rain cannot be absorbed. Where the banks are low river, many overflow and flood adjacent lowland. Oke, berarti ini tidak ada tanda-tandanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf ketiga. In many parts of the world, floods are caused by tropical storms called hurricane. Nah, hurricanes of typhoons. They bring destruction, winds of high-speed torrents of rain and flooding. Nah, oke, nah berarti ini ya tadi ya. Nah, berarti kenapa itu ya angin topan tadi menyebabkan kerusakan ini, kerusakan hebat. Nah, karena ini they bring destructive wind of high-speed torrents of rain and flooding. Jadi when a flood occurs, the destruction to the surrounding land can be severe. Nah, jadi ini ya mereka, angin topan tersebut menyebabkan angin yang merusak ya dengan kecepatan tinggi. Nah, hujan dan banjir, dari hujan dan banjir. Nah, ketika banjir terjadi, nah kerusakan terhadap dataran sekitar bisa sangat sengit ya, hebat. Nah, berarti kita cari yang jawabannya ini ada bring destructive wind. Nah, sekarang kita kembali lagi ke contoh soalnya. Nah, berarti tadi kan sesuai dengan yang ada di teks. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A ya. Bring. Nah, because they bring destructive winds and torrential rain. Nah, jadi menyebabkan angin ya dan hujan yang merusak, bersifat merusak, destruktif. Oke, next. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Modern fire brigades use bla 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 to fight fire. Nah, jadi ini ya. Nah, pemadam kebakaran modern menggunakan apa? Nah, kita balik lagi ke teks. Nah, tadi kan udah sampai sini ya. Sekarang kita lanjut. Nah, whole villages and towns are sometimes swept away by water pouring swiftly over the land. Railroad tracks buckle and are uprooted from their beds. Highways are washed away. When a building caught fire, the firemen pitch in to help battle the blaze. Before the pumps were invented, people formed bucket to brigade to fight fire. Standing side by side, they form a human chain from the fire to nearby well or river. And they pass bucket of water from hand to hand to be poured on the flames. Nah, berarti ini ya. Jadi before, nah dari sini before, sebelum pompa ditemukan atau diciptakan, nah orang-orang membuat pemadam ini ember ya untuk memerangi atau memadamkan api ya, memadamkan kebakaran. Nah, standing side by side, berdiri, berdampingan. Nah, mereka ini membentuk rantai manusia ya dari api ke sumur atau sungai terdekat. They pass bucket of water from hand to hand to be poured on the flame. Nah, jadi sebelum dia menggunakan pompa ini ya, sebelum menggunakan pompa, jadi orang-orang itu menggunakan ember ya untuk memadamkan api kebakaran ya.
Nah, jadi sekarang itu menggunakan ini pompa. Nah, jadi sebelum menggunakan pompa itu menggunakan ember, dan sekarang nah, pemadam kebakaran modernnya menggunakan pompa. Nah, kita lihat di pilihan ini ya, jawabannya ada, kita cari yang ada kata pompanya, pump. Nah, berarti kita cari yang ada kata pump. Ini bucket of water, spraying, sand, human chain, fire pump, firearm. Nah, berarti ini ya, jawaban yang tepat adalah D, fire pump, pompa kebakaran. Nah, ini sekarang ini ya, pemadam kebakarannya yang modern menggunakan ini pompa api atau pompa kebakaran. Oke, next. Oke, nah di sini ada teks 2 ya. Nah, teks ini untuk soal nomor 4 sampai 8. Oke, nah sekarang kita cari tahu dulu contoh soalnya seperti apa. Nah, di sini ada soal nomor 4 yang menanyakan how can manufacturers get various effective pesticides. Nah, kita cari ya, jadi bagaimana manufaktur itu mendapatkan pestisida, nah, atau berbagai pestisida yang efektif ya. Nah, kita cari di teks. Memperoleh. Nah, kita lihat di sini di paragraf pertama, by experimenting with combination of chemical, manufacturers have produced a wide variety of effective dust and sprays to control plants pest. Nah, berarti kita cari di sini. Nah, ini berarti ya, dengan bereksperimen, nah, dengan gabungan atau kombinasi zat kimia, nah, pemabrikan atau manufaktur telah memproduksi, nah, sebagian besar ini debu dan spray ya, semprotan. Nah, semprotan yang efektif. Nah, efektif untuk mengendalikan ini hama tanaman. Pest ini hama ya, hama tanaman. Nah, ini berarti produce, ada kata produce ya. Nah, sesuai dengan mendapatkan berbagai pestisida. Nah, sekarang kita cari yang ada ini kata-kata mirip dengan ini. Nah, yang A by controlling plant pest. Nah, yang B by spraying stronger chemical. Nah, yang C by producing various chemical. Nah, by combining different chemical. Yang E by experimenting with combination of chemical. Nah, berarti untuk mendapatkan ini ya pestisida, nah, yang efektif, berbagai pestisida efektif. Jadi tadi ini dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara bereksperimen ya, dengan gabungan zat kimia. Nah, berarti jawabannya yang ini ya. Tadi ada di paragraf pertama, by experimenting with combination of chemical. Okay, next number 5. Okay, number 5. Now, what's the main idea of the second paragraph? Nah, jadi apa ide utama dari paragraf kedua? Nah, kita cari ya. Kita balik lagi ke teks. Nah, kita cari di sini. The first thing to do in dealing with plant pest is to seek the proper advice. Nah, jadi hal pertama yang harus dilakukan dalam menghadapi ini hama tanaman adalah mencari nasihat yang tepat. Proper itu tepat atau pantas ya. Trained salesmen at garden stores can supply valuable information on the correct product to use. Nah, jadi salesman yang terlatih di ini toko ini ya, atau di kebun, toko kebun, nah, bisa menyediakan atau memasok informasi berharga terhadap produk yang tepat untuk digunakan. Nah, if the problem is a complicated or stubborn one, additional advice should be obtained from government agricultural department office. Nah, jadi jika masalahnya merupakan yang rumit ya, atau ini keras kepala ya, kalau stubborn itu. Nah, additional advice, nah berarti nasihat tambahan harus diperoleh dari ini kantor Departemen Pertanian pemerintah. Nah, berarti ini ya ide utamanya
yang berhubungan dengan ini nasihat pengetahuan, berarti ya information. Nah, ada kata information berhubungan dengan pengetahuan, nah informasi. Oke, nah sekarang kita ini cari jawaban yang mirip dengan ini. Nah, yang A ada farmers should have good knowledge to fight plant pests. Nah, jadi para petani harus memiliki pengetahuan yang baik untuk memerangi ini hama tanaman. Yang B, additional advice is needed when the problem is complicated. Nah, jadi ini ya, additional advice, di nasihat tambahan diperlukan ketika masalah itu rumit. Yang ketiga C, valuable information to control plant pests is needed by farmers. Nah, jadi informasi berharga untuk mengendalikan hama tanaman diperlukan oleh para petani. Yang D, proper advice to control plant pests is provided by trained salesmen. Nah, jadi nasihat yang tepat untuk mengendalikan hama tanaman disediakan atau diberikan oleh salesman terlatih ya, yang terlatih. Nah, and then yang E, pesticides can be obtained freely in government agricultural department offices. Nah, jadi pestisida bisa diperoleh secara gratis ya di kantor departemen pertanian pemerintah. Nah, berarti kan tadi ini ya hubungannya dengan nasihat, ada informasi. Nah, kalau ini ya, kalau kita hanya berfokus pada nasihat saja, nah berarti ini yang B. Tapi kalau kita berfokus pada informasi saja, nah kita berarti bisa memilih yang C. Nah, akan tetapi nasihat dan informasi itu digabungkan untuk memerangi itu hama tanaman. Nah, berarti yang untuk yang harus memerangi atau mengendalikan hama tanaman itu adalah seorang petani kan ya, petani. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Nah, yang ini. Karena kan petani harus memiliki pengetahuan yang bagus untuk memerangi hama tanaman. Nah, jadi dia kalau petani udah tahu ya cara memerangi hama tanaman, karena dia sudah memiliki pengetahuan yang baik. Nah, sehingga ini cocok untuk ini ya, ide utama dari paragraf kedua. Oke, next. Nah, number 6. Now, what do farmers need to know before using pesticides? Ya, jadi apa yang perlu diketahui oleh petani sebelum menggunakan pestisida? Nah, di sini ada jawaban combination of chemicals, gabungan zat kimia, very stronger chemicals, berbagai zat kimia yang lebih kuat. Yang C, very effective dust and spray. Nah, ini ya, debu dan semprotan yang ini, berbagai debu dan semprotan yang efektif. Yang D, information about harmful pesticides. Nah, informasi tentang pestisida yang berbahaya, harmful itu berbahaya atau merugikan. Yang E, information on using different sort of pesticides. Nah, informasi terhadap penggunaan jenis pestisida yang berbeda. Nah, kita kembali lagi ya untuk mengetahui jawaban yang tepat. Kita kembali lagi ke teks. Nah, kita kembali lagi ke paragraf pertama. Nah, jadi di sini by experimenting with combination of chemical, manufacturers have produced a wide variety of effective dust and spray to control plant pests. Nah, some such dust containing pyrethrum work well and do not harm the people, pests and birds. Nah, jadi beberapa seperti yang mengandung pyrethrum bekerja dengan baik dan tidak membahayakan orang ya. Tidak merugikan orang. Nah, hama dan burung berarti ini tidak berbahaya ya. Nah, seperti ini yang mengandung pyrethrum. Nah, kemudian there are others that contain stronger chemical. Nah,
ada yang lain yang mengandung zat kimia yang lebih kuat. Nah, such as seperti DDT, nah, melathion, diazinon, and chlorine. Nah, but this can be extremely dangerous if they are not properly used. Nah, jadi ini bisa sangat berbahaya ya jika tidak digunakan dengan tepat. Nah, berarti ada yang berbahaya. Nah, seperti ini yang mengandung ini ya, yang mengandung ini. Nah, ini berbahaya. Kalau ini berarti tidak berbahaya ya. Nah, berarti kita cari jawabannya ya. Berarti si petani itu harus memahami jenis-jenis ini pestisida ya. Mana yang bahaya dan mana yang tidak berbahaya. Nah, kita cari yang jawabannya mirip dengan itu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang E. Nah, informasi terhadap penggunaan jenis pestisida yang berbeda. Nah, ini petani harus ini ya, tahu jenis-jenis pestisida, karena kan pestisida itu tadi ada yang berbahaya dan ada yang tidak berbahaya. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, nah di sini ada soal nomor 7. To bla 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 to seek the proper advice. Nah, in paragraph 2 ya, the opposite of the word proper is. Nah, jadi kebalikan dari kata proper adalah, proper itu tepat ya, tepat atau pantas. Nah di sini ada A, useful, berguna. Nah, B, wrong, salah. C, correct, benar. D, suitable, cocok. E, ineffective, tidak efektif. Nah, berarti lawan kata dari proper itu tepat adalah yang B ya, wrong. Nah, ini jawabannya adalah wrong, salah. Oke, next. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 8 ya. Nah, di sini ada soal yang menanyakan which statement is true according to the text. Ya, jadi pernyataan yang manakah yang benar menurut teks. Nah, di sini ada A, farmers have produced various effective pesticides. Jadi petani telah memproduksi berbagai pestisida yang efektif. Nah, ini berarti salah ya, bukan petani yang memproduksi pestisida itu, tapi itu tadi manufakturnya. Kemudian yang B, the pesticide given by the agricultural department offices are harmful. Jadi pestisida yang diberikan oleh kantor departemen pertanian berbahaya ya, adalah merugikan. Nah, ini juga salah ya, karena kan ini bukan ini, kalau dari departemen ya pertanian itu kan tadi hanya untuk ini nasihat. Nah, nasihat untuk meminta saran. Oke, kemudian nah yang C, farmer had experimented with combination of chemical before. Nah, jadi petani telah bereksperimen dengan gabungan ini zat kimia sebelumnya. Nah, ini bukan petani yang tadi bereksperimen ya, tapi pemabrikannya. Nah, kemudian yang D, farmers should use strong and harmful pesticides though they are difficult to get. Jadi petani harus menggunakan pestisida yang kuat dan berbahaya meskipun mereka sulit didapat. Nah, ini salah ya. Nah, salah. Nah, karena tidak sulit didapat. Nah, tidak ada kata yang sulit didapat tadi. Yang E, pesticide which are harmful to living things contain more powerful chemical. Jadi pestisida yang berbahaya terhadap benda-benda hidup, mengandung zat kimia yang lebih kuat. Nah, ini benar ya. Nah, ini sesuai dengan yang ada di teks. Nah, kita lihat dulu teksnya untuk menyesuaikan jawabannya. Nah, di sini ada ini. There are others contain stronger chemical. Nah, ada yang lain yang mengandung zat kimia lebih kuat ya. Stronger sama dengan tadi powerful. Strong itu sama dengan powerful ya. DDT, melathion, diazinon, and chlorine. Nah, this can be extremely dangerous if they are not properly used. Nah, jadi ini bisa sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat ya. Nah, berarti ini ya. Nah, stronger sama dengan more powerful. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya.
Nah, pestisida yang berbahaya terhadap benda hidup mengandung zat kimia yang lebih kuat. Oke, next. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal nomor 9. Nah, di sini ada soal, percakapan singkat ya antara Andri dan Indri. Nah, Andri bertanya, what seems to be the trouble? Nah, apakah ada masalah ya? Nampaknya ada masalah. Nah, bla 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 titik-titik. Nah, kata Indri, of course, I need your help. Nah, the file cannot be printed out. Nah, tentu saja aku butuh bantuanmu. Nah, filenya tidak bisa di print. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk menawarkan pertolongan adalah ini. A, can I help you? Bisakah aku membantumu? B, what is your trouble? Apa masalahmu? Yang C, why don't you ask me? Nah, kenapa kamu tidak bertanya padaku? Yang D, could you do me a favor? Nah, bisakah kamu membantuku? Nah, yang E, would you mind helping me? Nah, maukah kamu membantuku atau berkenankah kamu membantuku? Nah, karena ini untuk menawarkan pertolongan, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya. Ini, can I help you? Bisakah aku membantumu? Nah, of course, ini tentu saja aku butuh bantuanmu. Nah, oke, next. Oke, number 10. Nah, di sini ada percakapan antara X. Nah, X and Y. Nah, excuse me, bla bla bla, sir. Nah, permisi, titik-titik Pak. Nah, yang kemudian dijawab, oh, no, thanks. Nah, I can handle it. Oh, tidak, terima kasih, aku bisa menanganinya. Atau aku bisa mengatasinya. Nah, berarti ini sama ya, menawarkan ini, memberikan tawaran berupa bantuan seperti tadi. Nah, berarti jawaban yang tepat kita cari yang A, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Yang B, can you do me a favor? Bisakah kamu membantuku? Yang C, can I do something for you? Bisakah aku melakukan sesuatu untukmu? Yang D, can you help me? Bisakah kamu membantuku? Yang E, could you do something for me? Nah, bisakah kamu melakukan sesuatu untukku? Nah, berarti ini menawarkan bantuan kepada orang lain ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, bisakah saya melakukan sesuatu untukmu? Nah, ini, oh tidak, terima kasih ya. Nah, kalau yang A, what can I do for you? Nah, ini untuk menyatakan bila mana ada seseorang meminta pertolongan kepada kita ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini, menawarkan pertolongan, bantuan. Oke, next. Oke, number 10. Nah, di sini ada percakapan antara Wiki dan Mr. Sudrajat ya. Kata Wiki, nah Wiki bertanya, nah, would you like me to carry this book, sir? Nah, maukah Anda, apakah Anda mau saya ini ya? Apakah Anda mau saya membawa buku-buku ini, Pak? Nah, kemudian kata Mr. Sudrajat, sure, thank you very much. Nah, tentu, terima kasih banyak. Oke, nah di sini yang jadi pertanyaan adalah the underline expression shows. Nah, jadi ungkapan yang digarisbawahi menunjukkan, nah ini ya yang digarisbawahi menunjukkan apa? A, offering to do something, menawarkan melakukan sesuatu. Yang B, asking to do something, nah menyuruh melakukan sesuatu. Yang C, apologizing for someone's mistake, meminta maaf atas kesalahan seseorang. Yang D, disagreeing with someone's opinion, nah, tidak setuju dengan pendapat orang lain atau dengan pendapat seseorang. Yang E, greeting someone, menyambut seseorang. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, menawarkan sesuatu. Nah, menawarkan untuk melakukan sesuatu. Ini kan, would you like me to carry this book, sir? Nah, apakah Anda mau saya untuk ini membawa buku-buku ini, Pak? Nah, ini berarti menawarkan bantuan sama ya, offering to do something. Oke, next. Oke, nah di sini ada percakapan antara Feby dan Siska. Nah, di sini Feby bertanya, excuse me, is there a chance for me to have my saving book now? Nah, permisi, apakah ada kesempatan bagi saya untuk memiliki buku tabungan sekarang? Nah,
Nah, Siska, oh I'm sorry, maaf, you can't have it now, kamu tidak bisa memilikinya sekarang. Nah, ini kan di sini negatif ya. Nah, ini ada T-nya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah the underline sentence expresses. Nah, jadi kalimat yang digarisbawahi mengungkapkan apa? A, impossibility. Nah, A, ketidakmungkinan ya, impossibility. Yang B, uncertainty. Nah, ketidaktentuan. Yang C, inability. Nah, ketidakmampuan. Yang D, displeasure, ketidaksenangan. Yang E, dissatisfaction, ketidakpuasan. Ini kan you can't have it, kamu tidak bisa. Nah, berarti ini mengungkapkan ketidakbisaan ya, ketidakmampuan. Nah, belum bisa, jadi kamu belum bisa ya, tidak bisa. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C, inability. Nah, able, ada kata ability itu kemampuan ya. Ada ability, ada able itu bisa. Nah, berarti ini kan tidak bisa, bentuk negatif. Nah, ada in-nya. Inability, ketidakmampuan. Oke, next. Nah, di sini ada contoh soal nomor 13. Antara Miftah dan Adam. Miftah menyatakan Hamdan is seriously injured in the car accident. Jadi, Hamdan terluka parah dalam kecelakaan mobil. Adam kemudian bertanya, do you think he will take the exam next week? Nah, apakah menurutmu dia akan mengambil ujian ya, atau menempuh ujian minggu depan? Nah, kemudian Miftah berkata, I'm afraid there is. Nah, aku takut ada bla 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 for him to take the exam next week. Nah, jadi aku takut atau khawatir ya, aku takut ada titik-titik bagi dia untuk menempuh ujian minggu depan. Nah, berarti jawaban yang tepat apa untuk melengkapi titik-titik ini ya. Nah, yang A ada an idea. Idea itu ide ya, gagasan. Yang B, a reason. Reason itu alasan. Yang C, a little chance. Kesempatan atau sedikit kesempatan ya, kesempatan kecil. Yang D, an alternative. Nah, alternatif itu ini ya, pilihan. Yang E, qualification. Nah, kualifikasi ya. Nah, berarti karena dia itu sedang terluka parah, jadi si Miftah ini khawatir ya. Miftah ini khawatir ada berarti jawaban yang tepat adalah ini yang C ya, little chance. Jadi saya khawatir ada kesempatan kecil ya, atau sedikit kesempatan untuk dia menempuh ujian minggu depan. Jadi dia khawatir ya, apakah dia akan ikut ujian atau tidak karena dia sedang terluka parah. Oke, next. Oke, number 14. Nah, di sini ada percakapan antara Fahri dan Tommy. Nah, Fahri bertanya, "What's wrong with your camera, Tom?" Nah, ada apa dengan kameramu, Tom? Nah, kalau Tommy menjawab, "The lens doesn't focus well." Nah, jadi lensanya tidak fokus dengan baik ya. Kemudian Fahri bla bla bla, nah bertanya ya. Dan kata Tommy, "No thanks, I can fix it myself." Nah, tidak, terima kasih, aku bisa memperbaikinya sendiri. Nah, berarti ini semacam bantuan lagi ya, seperti tadi, penawaran bantuan. Nah, kita cari jawaban yang tepat. A ada, will you bring into a repairman? Nah, maukah kamu membawanya ke tukang perbaikan ya. Yang B, should I change it? Haruskah aku menggantinya? Yang C, do you need some help? Nah, apakah kamu butuh bantuan? Nah, kalau yang D, have you had it repaired? Sudahkah kamu memperbaikinya? Nah, yang E, would you buy a new one? Nah, maukah kamu membeli yang baru? Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Do you need some help? Nah, apakah kamu butuh bantuan? Nah, berarti ini ya jawabannya nyambung ya. No thanks, tidak. I can fix it myself. Aku bisa memperbaikinya sendiri. Oke, next. Oke, kemudian ada soal nomor 15. Antara manajer dan John ya. Kata manajer, John bla bla bla, take this note to the accounting department. Nah, John bawa catatan ini ke departemen akunting ya, akunting. Oke, kata John, yes, certainly, ya, tentu. Nah, kata John.
Nah, berarti untuk melengkapi titik-titik ini kita cari jawaban yang tepat. A ada, is it possible for you? Apakah mungkin bagimu? Yang B, could you please? Nah, maukah kamu atau dapatkah kamu ya, bukan maukah, dapatkah kamu? Yang C, may I tell you? Bolehkah aku memberitahumu? Nah, atau bolehkah aku menyuruhmu? Yang D, should I ask you? Nah, haruskah aku menanyakan kepadamu, bertanya kepadamu, atau bisa juga memintamu ya. Should I ask you? Bisakah aku memintamu? Nah, yang E, can I tell you? Nah, bisakah aku menyuruhmu? Nah, berarti kalau ini ya, tell ini bisa menyuruh, artinya bisa menyuruh, ask juga sama menyuruh, tapi setelah ini harus ini ya, harus diikuti to infinitive. Misalkan kalau ingin milih ini, can I tell you to? Nah, to take, nah harus ada to-nya. Ini juga ask you, nah sama harus ada to-nya, to take. Nah, may juga sama tell-nya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Nah, could you please? Nah, dapatkah Anda membawa catatan ini ke departemen akunting? Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, nah kemudian ada soal nomor 16. Tania dan Mega ya. It's break time, bla bla bla, a cup of tea. Nah, ini waktu istirahat. Sekarang waktunya istirahat. Titik-titik, a cup of tea. Nah, secangkir kopi, secangkir teh. Nah, kata Mega, that would be very nice of you. Nah ya, alangkah baiknya kamu ya. Nah, nice, baiknya kamu. Oke, nah kita cari jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini. Yang ada shall I have, haruskah saya memiliki misalkan ya, atau minum. Kalau ini kan diikuti minuman. Nah, haruskah saya minum secangkir kopi, secangkir teh. Yang B, may I offer help to get a cup of tea. Nah, bolehkah saya menawarkan bantuan untuk mendapatkan secangkir teh. Yang C, could you help me to get a cup of tea? Nah, bisakah kamu membantuku mendapatkan? Nah, bisakah kamu membantuku untuk memperoleh secangkir teh? Yang D, nah, would you like me to get a cup of tea? Nah, apakah kamu mau aku mendapatkan atau memperoleh secangkir teh? Atau membawakan. Nah, di sini bisa get ini bisa membawakan ya. Atau maukah kamu saya mengambilkan secangkir teh? Nah, yang E, can I have? Nah, bisakah saya meminum secangkir teh? Nah, berarti karena ini Mega mengungkapkan that would be very nice of you, mengungkapkan rasa ini ya, pujian karena berterima kasih. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini, yang D ya. Nah, maukah kamu, nah saya, atau apakah kamu mau saya mengambilkan secangkir teh? Nah, berarti ini ya yang jawaban yang tepatnya. Nah, itu baik sekali kamu ya, langkah baiknya kamu. Oke, next. Oke, number 17. Nah, di sini ada percakapan antara Fahri dan Risa. Nah, kata Fahri, excuse me, nah bla bla bla, to help you turn the radio off. Nah, permisi titik-titik, membantumu nah mematikan radio. Kata Risa, yes please, ya. Thank you very much indeed. Nah, terima kasih banyak. Nah, kita cari jawaban yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini ya. Nah, yang A ada, is it possible for me? Apakah mungkin bagi saya? Yang B, would you like me to? Nah, berarti maukah? Apakah kamu mau saya? Nah, yang C, can you order me? Bisakah kamu menyuruh saya? Yang D, is it okay for me? Apakah baik-baik saja? Nah, bagiku untuk membantumu pesanannya ya. Yang C, can you ask me? Nah, bisakah kamu menyuruhku ya, memintaku untuk membantumu? Nah, kalau ini berarti kurang, ini terlalu bertele-tele ya.
Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya, yang B. Nah, ini sama dengan memberikan tawaran ya, tawaran bantuan. Nah, berarti ini ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 18. Di sini ada percakapan antara Reina dan Talita. Nah, kata Reina, "Is man able to find an efficient way to convert the heat of the sun into energy?" Nah, apakah orang bisa atau mampu menemukan cara efektif untuk mengubah panas ya, panas matahari menjadi energi? Nah, kata Talita, bla bla bla. "Because a lot of experiments have been done and the result is quite positive." Nah, quite positif ya. Nah, jadi titik-titik karena banyak eksperimen atau percobaan telah dilakukan dan hasilnya sungguh positif ya. Benar-benar positif. Nah, berarti kita cari jawaban yang tepat. It's quite improbable ya. Nah, itu sungguh tidak mungkin. Yang B, it's out of the question. Nah, artinya itu mustahil, out of the question, sama dengan tidak mungkin ya. Yang C, I don't think it's possible. Aku pikir itu tidak mungkin. Ini sama artinya tidak mungkin, karena ini bentuk negatif, ada don't. Yang D, there is always a chance. Nah, selalu ada kesempatan. Yang E, there is no certainty of it. Nah, tak ada ketentuan tentang itu. Nah, karena ini menunjukkan hasil yang positif, nah berarti kita cari jawaban yang menyatakan positif pula ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini, yang satu-satunya yang positif. Nah, selalu ada kesempatan karena banyak eksperimen telah dilakukan dan hasilnya sungguh positif. Oke, next. Nah, kemudian contoh soal nomor 19. The progress of this class needs bla bla bla. Jadi progress itu kemajuan ya. Kemajuan kelas ini perlu A, to be evaluated. Nah, perlu dievaluasi. B, evaluated. C, to evaluate. D, in evaluating. E, be evaluated. Nah, kita ini ya harus tahu bahwa setelah need itu kalau diikuti kata kerja harus diikuti bentuk to infinitive ya. Jadi harus diikuti to dulu. Nah, ini kan bentuknya pasif ya. Jadi kemajuan kelas ini perlu dievaluasi. Nah, berarti kita cari yang ada to-nya ya. Kalau ini kan to evaluate. Kita cari bentuk to yang pasif. Nah, to be evaluated. Nah, ini pasif ya, ada be-nya. To be kalau diikuti verb 3 jadi artinya di ya, di, toter. Kalau ini kan to evaluate. Jadi untuk mengevaluasi. Kalau ini to be evaluated, untuk dievaluasi. Berarti jawaban yang tepat adalah yang ini, yang A. Jadi kemajuan kelas ini perlu dievaluasi. Oke, next. Oke, number 20. Nah, the reason why I'm here is bla bla bla. You fill in the forms for the scholarship. Jadi alasan mengapa saya ada di sini adalah apa? Nah, kamu mengisi formulir untuk beasiswa. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah kita cari ya. A ada help, membantu. B, to help, untuk membantu. C, helping, membantu. Nah, D, I will help, aku akan membantu. C, I'm helping, aku sedang membantu. Nah, berarti kalau ini setelah ini biasanya diikuti to ya. Nah, yang nyambungnya. Jadi alasan kenapa saya ada di sini adalah untuk membantumu ya, mengisi formulir beasiswa. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini, to help you, untuk membantumu. Nah, oke, next. Nah, langsung ke contoh soal 21 ya. Bla bla bla, with my mother is the best moment that I ever had. Nah, titik dengan ibuku adalah momen terbaik yang pernah ku alami. Nah, di sini ada cook. Nah, cooks, cooking, cook, to cook. Nah, di sini kan ini awal kalimat ya. Di sini sudah ada kata kerja.
Nah, berarti yang kita perlukan adalah subjek. Nah, karena ini di awal kalimat, berarti ini sudah ada kata kerjanya, kita harus mencari subjek yang sesuai ya. Nah, di sini ada cooked. Nah, verb 3, di sini ada cooks. Nah, di sini ada cooking, cook, dan to cook. Nah, berarti kita cari biasanya subjek yang dibentuk dari kata kerja ini ya, yang dari kata kerja harus berbentuk ini gerund. Nah, gerund itu apa? Gerund itu yang kata kerja yang dipendahkan, yang ditambahkan akhiran ing. Nah, berarti kita cari yang kata kerja yang diakhiri ing. Nah, berarti jawabannya yang ini ya. Cooking with my mother is the best moment that I ever had. Jadi memasak dengan ibuku adalah momen terbaik yang pernah ku alami. Jadi tidak bisa cook ya. Nah, cook. Nah, jadi ini kata kerjanya kata kerja dasar, jadi harus ada ing-nya, cooking. Oke, next. Oke, lanjut ke nomor 22. There are many new items to purchase before bla bla bla. Jadi ada banyak barang baru ya. Nah, barang baru untuk dibeli sebelum. Nah, leave, left, to leave, leaves, leaving. Nah, kita harus tahu. Nah, ini contoh soalnya tentang ini gerund ya, gerund tadi. Nah, karena ini didahului oleh conjunction. Conjunction itu kata hubung ya. Yang mana kata hubungnya? Yaitu before. Nah, before. Jadi setelah kata before, kalau diikuti kata kerja, nah kata kerjanya harus dalam bentuk ing ya. Kan ini merupakan gerund. Gerund itu salah satunya didahului oleh conjunction atau kata hubung seperti before, after, when, kayak gitu. Nah, berarti kita cari jawaban yang ada ing-nya. Nah, kata kerja yang diakhiri ing. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah ini ya, before leaving. Sebelum pergi. Oke, next. Oke, kemudian contoh soal nomor 23. The picture bla 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 by Karen is now in a museum. Jadi gambar ya, titik-titik oleh Karen. Nah, sekarang ada di museum. Nah, di sini ada jawaban painted, dilukis ya. Painting, melukis, is painted, dilukis. Was painting, sedang melukis, being painted, yang sedang dilukis. Nah, di sini kan kita cari ini semacam ini ya, pelesapan ini past participle ya, past participle. Nah, di sini kan sudah ada kata kerja ya. Kita sebetulnya, nah di setiap kalimat itu harus ada satu kata kerja ya, tidak boleh ada dua kata kerja. Nah, jadi kata kerja yang utamanya adalah ini is ya, sudah ada kata kerja utama. Nah, kita cari jawaban yang berupa pasif ya, kalimat pasif yang ada ininya adjective clause seperti yang, which ya, which, who, yang seperti itu. Nah, karena di sini tidak ada ya kata yang seperti which, who. Nah, berarti kita cari kalimat ini pasif, nah yang tanpa ada to be dan adjective clause-nya seperti which is painted. Nah, itu kan berarti which is-nya dihilangkan atau which was-nya dihilangkan. Kita langsung cari jawaban yang bentuk verb 3 ya. Untuk verb 3 itu ya, kalau yang beraturan, nah diikuti akhiran ed ya, ed. Nah, kita langsung cari. Nah, pilih jawaban yang diakhiri ed langsung. Nah, berarti ini jawaban yang tepat ada ini ya. Jadi ini harus dalam bentuk pasif karena diikuti oleh by. By itu artinya oleh. Jadi gambar atau lukisan yang dilukis ya, yang dilukis oleh Karen. Nah, sekarang ada di museum. Nah, berarti ini ya jawabannya. Jadi tidak bisa is painted, karena is painted itu nah harus kata kerja utama, sedangkan di sini sudah ada kata kerja utama yaitu is ya. Ini kata kerja utamanya. Berarti harus langsung verb 3 tanpa didahului to be. Oke, next. Oke, number 24. The chapter bla 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 by the professor this morning will be on the next week exam. Jadi bab titik-titik oleh profesor tadi pagi, nah akan ada di ujian minggu depan.
Nah, yang pertama jawaban yang A ada teach. Nah, mengajar, teaching, mengajar, sama taught. Nah, diajarkan. Yang D were taught. Nah, diajarkan. Yang E ada teaches. Nah, kita lihat dulu di sini kalimatnya. Nah, di sini kalimatnya sudah ada kata kerja utama ya, yaitu will be. Nah, ini kata kerja utama will be ya. Nah, berarti ini contoh kasusnya sama dengan yang barusan ya. Nah, kita harus langsung pilih verb 3 yang tanpa ini to be ya, tanpa to be, pasif tanpa to be. Nah, kita cari verb 3 dari teach itu verb 3-nya adalah ini ya, taught. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini, taught. Nah, taught ini berarti bentuk pelesapan dari which is, nah, atau which was ya, which was taught. Nah, yang diajarkan, jadi bab yang diajarkan oleh profesor tadi pagi akan ada di ujian minggu depan. Nah, berarti langsung ke verb 3 ya. Which is ini, taught ini artinya which was taught. Nah, which was taught, yang dan to be, atau which is taught. Nah, seperti itu. Oke, next. Oke, 25. The titik-titik boy in the corner of the cafe, nah, is my brother. Jadi titik-titik, nah, cowok yang ada di pojok kafe adalah saudara laki-lakiku. Nah, di sini ada pilihan standing. Nah, stand sama artinya berdiri ya, sedang berdiri. Nah, ini semacam ini lagi ya, participle. Nah, aktif participle. Nah, aktif participle itu berarti yang ini ya, gerund dijadikan kata sifat. Nah, gerund dijadikan kata sifat. Nah, jadi kita pilih jawaban yang tepat adalah ini ya. Jawaban yang tepat adalah ini, the standing. Jadi tidak bisa the stand boy, tapi standing. Nah, jadi harus pakai ing ya sebagai kata sifat. Nah, kata kerja di sini dibikin sebagai kata sifat. Jadi cowok ya, cowok yang berdiri, artinya yang berdiri ini sebagai kata sifat kalau di sini ya, penjelas, sebagai penjelas. Nah, jadi the standing boy, nah, jadi cowok yang berdiri di pojok kafe adalah saudara laki-lakiku. Oke, next. Oke, 26. Now, Pearl Buck, a recipient of the Nobel Peace Prize for Literature in 1938, Stop, bla bla bla, understanding and peace for everyone. Nah, kita di sini ini ya. Di sini sudah ada kata kerja. Kata kerja utamanya ini stop. Stop itu verb 2 dari strive ya, berusaha. Nah, berusaha. Nah, berarti kita harus ini berusaha. Nah, diikuti ini sebuah to ya, diikuti to. Nah, semuanya to. Nah, kalau diikuti to, nah, harus verb 1. Nah, verb 1 ya. Ini sama verb 1. Nah, berarti kita tinggal pilih yang nyambungnya. Ini verb 2 ya, salah. Nah, berarti ini verb back. Nah, penerima ini ya, hadiah perdamaian Nobel ya untuk sastra tahun 1938, berusaha untuk titik-titik pemahaman dan kedamaian untuk setiap orang. Nah, berusaha untuk apa? A, to bring membawa, brought sama membawa, ini verb 2 ya. Kemudian use menggunakan, C, participate berpartisipasi, choose memilih. Nah, berarti ini hadiah ini, nah, berusaha untuk, nah, digunakan untuk apa? Untuk membawa, berarti ya yang nyambungnya ini ya, untuk membawa pemahaman dan kedamaian untuk semua orang. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini, bring. Kalau ini brought salah ya, ini verb 2 dari bring, karena ini diikuti to. Kalau diikuti to, nah, harus, kalau didahului itu, nah, harus dalam bentuk verb 1 yaitu bring. Stop, to bring understanding and peace for everyone. Jadi berusaha untuk membawa pemahaman ya dan kedamaian untuk semua orang. Oke, next. Nah, kita lanjut ke soal 27. Nah, di sini ada
The titik deck at the Sears Tower is higher than any other in Chicago. Jadi deck itu geladak ya, geladak. Nah di Menara Tower lebih tinggi daripada yang ada di Chicago. Nah jadi kita pilih ya di sini. Nah di sini ada observing, mengamati, observe, diamati, observation, pengamatan, observe, pengamati, observer, pengamat. Jadi geladaknya berarti kita pilih yang nyambung ya. Nah, geladak apa kira-kira ya? Apakah geladak yang mengamati, atau geladak yang diamati, atau geladak pengamatan, atau geladak pengamat? Nah, ini pengamat sebagai orang ya. Ini mengamati sama. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, observation, pengamatan. Karena ini lebih nyambung. Karena ini kata benda juga bisa dijadikan sebagai penjelas ya. Jadi geladak pengamatan di Menara Sears, nah lebih tinggi daripada yang ada di Chicago. Okay, next, number 28. Is the blah 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 in today? Nah, I will tell something important. Nah, apakah? Nah, berarti masuk hari ini, ada atau ada hari ini, aku akan menceritakan sesuatu yang penting. Nah, ISDA atau manajemen berarti manage, mengelola, managing, mengelola, manage, dikelola. Nah ini, nah berarti ini menanyakan orang ya, menanyakan orang. Karena apakah misalkan is he in today, apakah dia masuk hari ini? Nah berarti jawaban yang tepat adalah yang C, manager. Apakah sang manajer masuk hari ini, atau apakah manajer masuk hari ini? Nah, aku akan menceritakan sesuatu yang penting. Ini manajer sebagai orang ya. Kalau yang lainnya sebagai ini kata kerja ya. Oke, next. Nah, lanjut ke 29. Nah, the curtains of my room need. Nah, jadi curtain itu gorden ya, gorden. Nah, jadi gorden kamarku perlu. Nah, perlu apa? Washer, washing, washable. Nah ini biasanya bentuk pasif ya, berarti wash kan sama artinya mencuci ya, mencuci. Kalau washer pencuci. Nah berarti ini tepatnya, berarti kalimat yang tepat adalah garden kamarku perlu dicuci. Nah berarti ini bentuk pasif seperti tadi kan pasif. Nah kalau setelah need harus diikuti itu baru be ya, to be. Nah need to be washed. Nah ini harusnya berarti kita cari yang ada need to be washed, perlu dicuci. Nah karena di sini tidak ada to ya, tidak ada to dan be, jadi kita pilih yang ing. Nah need washing. Nah karena need, nah kata need kalau diikuti verb ing, nah maknanya jadi pasif, sama dengan pasif ya, seperti need washing, jadi perlu dicuci. Nah need itu washing di sini berarti makna pasif kalau didahului need ya, seperti itu. Need itu bisa kalau didahului ing, verb ing, nah jadi bisa bermakna pasif, jadi perlu dicuci. Oke, next. Oke, kemudian nah soal nomor 30. Not until a dog is several months old does it begin to exhibit signs of bla 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 from its mother. Ya, jadi tidak sampai, nah jadi seekor anjing itu tidak sampai beberapa bulan, nah dia baru menunjukkan ini ya, ilmu. Nah ilmu apa dari ibunya. Nah ilmu ada independence, kemandirian, independent, mandiri, independently dengan mandiri, being independent menjadi mandiri, was being independent sedang menjadi mandiri. Nah berarti ini harus diikuti, setelah op harus diikuti ini ya, kata benda. Sebetulnya setelah op ini bisa juga diikuti kata kerja, dengan catatan harus diikuti verb ing. Nah tapi karena berhubung di sini ada kata benda, nah berarti kita pilih yang ini, independence, kemandirian. Independence, ilmu kemandirian dari ibunya. Oke, next. Nah, lanjut ke 31. Nah, having a lot of books can make people. Nah, jadi
mempunyai banyak pekerjaan bisa membuat orang apa? Nah, A. Frustrate. Nah, B. Frustrated. Nah, C. Frustration. D. Frustrating. E. Frustrate. Nah, ini sama artinya frustasi ya. Frustasi. Namun di sini nah kita harus diikuti ini ya. Biasanya make people, nah harus diikuti kata sifat adjektif. Nah, berarti kita pilih jawaban yang ada kata sifatnya ya, yang dibentuk kata sifat. Nah, ini frustrate. Nah, bisa dibentuk kata sifat dengan tambahkan akhiran ed. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya. Make people frustrated. Nah, jadi frustasi, frustrated itu. Seperti stress. Nah, ada ed-nya. Oke, next. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 32. I ask Pebi bla 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 a letter for father in village. Jadi saya meminta Pebi. Nah, ini di sini ini bisa berarti meminta atau menyuruh ya, bukan hanya bertanya artinya, tapi bisa meminta atau menyuruh. Saya menyuruh Pebi titik surat untuk ayah di desa. Nah, jadi ini jawabannya ada to write, to wrote, to make, to have, to read. Nah, jadi kalau write menulis, wrote menulis sama ya, verb 2 dari write, make membuat, have mempunyai, read membaca. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya. Saya menyuruh Pebi untuk kalau membaca surat untuk ayah. Nah, berarti ini ya kurang tepat. Mempunyai surat kurang tepat ya. Membuat surat untuk ayah. Nah, ini berarti bukan membuat lebih tepatnya, tapi menulis ya. Nah, berarti yang jawaban yang tepat adalah ini ya, yang A, untuk menulis, to write. Kalau to write ini salah ya, karena ini verb 2. Setelah to itu harus diikuti verb 1. Jadi to write. Saya menyuruh Pebi untuk menulis surat untuk ayah di desa. Nah, saya menyuruh Pebi menulis surat ya untuk ayah di desa. Oke, next. Oke, number 33. Oke, the first team bla 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 the game is awarded the championship. Nah, jadi tim pertama titik-titik game itu tuh permainan itu dihadiahi kejuaraan. Nah, di sini sudah ada kata kerja utama. Kata kerja utamanya yang ini ya, pasif. Nah, is awarded, dihadiahi. Berarti kita tinggal pilih ininya ya. Jadi tim pertama berarti yang ini win ini artinya sama, ini semuanya menang ya, memenangkan. Jadi kita pilih jawaban yang memenangkan. Jadi tim pertama yang memenangkan permainan itu dihadiahi kejuaraan. Nah, berarti kita pilih, kalau tadi kan pasif ya, seperti which is painted. Nah, which is painted. Kalau sekarang pakai ini active participle, berarti yang ada ing-nya, yang ing ya. Which is winning, bisa pakai ing ya. Which is winning, karena ini di sini tidak ada which. Nah, karena yang ada hanya is. Nah, berarti kita pilih yang langsung verb ing saja ya. Nah, yang tanpa to be, karena tidak ada which-nya. Berarti jawaban yang tepat adalah ini, winning. Nah, yang artinya ya, yang memenangkan. Jadi tim pertama yang memenangkan permainan itu ada dihadiahi kejuaraan. Nah, oke, next. Oke, number 34. Nah, Siska is confused when bla 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 her assignment. Jadi Siska kebingungan ya ketika tugasnya. Nah, assignment itu tugas, ketika apa? Nah, di sini jawabannya ada finishing, finishes, finished, finish, to finish. Nah, ini contoh soalnya sama dengan yang tadi ya. Nah, ini kan didahului oleh when. Nah, when itu disebut conjunction atau kata hubung. Nah, seperti tadi kasusnya seperti before, after. Nah, kalau didahului oleh kata hubung seperti when, before, after, nah maka harus diikuti
kata kerja yang berbentuk ing ya atau gerund. Nah, gitu. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya. Yang ini. Jadi Siska is confused when finishing her assignment. Jadi Siska kebingungan saat menyelesaikan tugasnya. Oke, next. Oke, baiklah, jadi itu tadi ya pembahasan soal atau kisi-kisi dalam bahasa Inggris ya, kisi-kisi bahasa Inggris untuk kelas 12 semester 1. Nah, mudah-mudahan pembahasan kisi-kisi atau pembahasan soal ujian bahasa Inggris ini bermanfaat ya bagi penonton sekalian, dan apabila ada yang kurang dipahami atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar ya, nanti saya akan menjawabnya. Baiklah, nah cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Thank you very much for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.